Baik, saya ingin cek audio dan audionya, Pak. Mungkin mau dikonfirmasi apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain ya, Bapak ya. Ya, Ustaz. Baik, sambil menunggu teman yang lain, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Mohon konfirmasinya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita tunggu sejenak ya, 5 menit atau 10 menit untuk menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di kelas ini. Setuju ya?
Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya untuk teman-teman ada yang belum bergabung mungkin. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan di Akademi Al-Mawahib di kelas baca kitab. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sebentar saya akan mute all. Oke. Kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka via online. Walaupun via online, insya Allah kita berusaha menyambung walaupun lewat online, dan kita berusaha untuk mengkaji apa yang kita niatkan. Oke. Nanti mohon di mute ya Bapak Ibu sekalian, audionya di mute sejenak, nanti baru kita buka sesi jawabnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada kelas kali ini nanti akan ada 2 sesi insya Allah ya, ada 2 sesi. Linknya sudah kami bagikan, jadi nanti yang sesi pertama ini sekitar 30 menit, nanti ada peringatan ya, nanti kita setelah 30 menit kita akan nanti ke sesi yang kedua. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Setuju ya? Setuju, Ustaz. Setuju, Ustaz. Saya akan share screen materi yang telah dibagikan. Jadi pada pertemuan di minggu ini kita sudah bagikan materi 1 sampai 3, bisa dikatakan sebagai materi pembuka ya, materi pembuka, materi pemanasan, dan wajib di setiap pembelajaran ilmu nahwu. Oke, layar saya apakah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa, layar saya? Nah, jelas. Oke, baik. Ya, pada materi yang pertama, sebelumnya apakah ada pertanyaan atau kita akan ulas sedikit ya? Kita ulas sedikit, kita baca kembali sedikit demi sedikit, nanti baru kita ke sesi tanya jawab. Setuju ya? Seperti itu ya? Baik. Sebelumnya pembukaan ya, sebagai pendahulu. Jadi di Akademi Al-Mawahib ini atau di kelas baca kitab ini, metode yang kami tawarkan adalah pendekatan rumus matematika. Kenapa kok pakai rumus matematika? Jadi apakah dengan rumus ini langsung bisa baca? Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang telah menemui kami, apakah dengan rumus ini langsung bisa baca kitab? Apa perbedaannya dengan metode yang lain? Jadi tujuan kami dengan rumus ini ya Bapak Ibu sekalian, ini hanya pendekatan ya, bukan rumus matematikanya, cuma pendekatan saja. Harapan kami dengan rumus ini, setiap pelajar itu punya pola yang baku. Jadi kita ingin dia itu punya step by step-nya, dia punya rumusnya, ya. Punya rumus untuk menganalisis suatu kalimat. Oh, jadi cara menganalisis ini begini loh. Cara menganalisis suatu kalimat itu seperti inilah. Nah, itulah tujuan kami. Jadi
kita realistis saja. Jadi kami tidak mau muluk-muluk, tidak menjanjikan sesuatu yang wah terlalu muluk-muluk atau di luar ekspektasi. Jadi di kelas ini yang kita akan belajar teorinya mulai dasar sampai akhir, insya Allah nanti semoga diberikan pertolongan oleh Allah. Nah, ini tujuannya adalah kita punya polanya. Adapun nanti masalah pemahaman, masalah kelancaran, masalah kemampuan untuk menangkap materi, itu kembali saya lempar kita kembalikan ke masing-masing personal. Apakah dia sungguh-sungguh atau tidak, kita kembalikan ke masing-masing personal. Jadi silakan Bapak-Bapak Ibu sekalian, mumpung ini ada kesempatan waktu untuk belajar, silakan digunakan semaksimal mungkin. Kami sudah membantu atau menyiapkan materinya semaksimal mungkin, ya. Dan alat hanya sebuah alat, kembali ke SDM-nya. Apakah dia bisa menggunakan dengan maksimal atau tidak, kembali ke SDM-nya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di materi yang pertama ini kita membahas tentang bab kalam dan pembagiannya. Jadi kalam ini sesuatu yang wajib kita ketahui, sesuatu yang dasar, yang ini pasti di kitab apapun pasti dibahas. Jadi kenapa kok dibahas lagi? Ya memang ulama-ulama nahwu terdahulu itu memang membahas tentang kalam ini. Saya sekilas nanti kita akan bahas sekilas. Kalam adalah hal yang pertama kali dibahas dalam setiap pembahasan ilmu nahwu. Tujuannya apa? Agar pelajar itu bisa membedakan dulu, ya, bisa membedakan spesifik dari setiap kata yang akan dipelajari. Apakah kata tersebut termasuk isim atau termasuk fiil? Isim itu kata benda atau kata kerja. Kalau dia isim, maka dia harus dilakukan hukumnya isim. Kalau dia kata benda, kalau dia fiil atau kata kerja, maka dia harus diperlakukan seperti hukumnya kata kerja. Jadi ini mohon ya, kalau belajar kita harus bersabar. Jadi nggak langsung 1, 2, 3 pertemuan langsung bisa, nggak. Kita harus bersabar, step by step. Dengan bersabar, kita nanti punya pemahaman yang kuat seperti itu. Kenapa kok harus menganalisis? Karena masing-masing dari kata atau kata benda itu mempunyai perlakuan hukum yang berbeda. Nah, lafadz itu apa? Jadi kalam itu apa? Kalam itu tersusun adalah lafadz, murakkab, mufid, wad'un. Ini bahasa jurumiyah ya, yang sangat populer. Ya, kalam itu adalah lafdzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i, seperti itu kan. Lafadz itu apa? Lafadz itu suara yang mengeluarkan beberapa susunan huruf hijaiyah, mulai alif sampai ya. Contohnya zaitun, ya. Zaitun ini dinamakan lafadz karena tersusun dari 3 huruf hijaiyah, yaitu zai, ya, dan dal. Jadi ini zaitun, ini kita mengeluarkan nama zaitun, maka zaitun ini disebut lafadz. Ada pertanyaan yang bagus. Apakah orang yang mengigau, kemudian dia mengucapkan zaitun itu disebut dengan lafadz? Oke, jawabannya adalah orang yang mengigau dan dia mengucapkan zaitun itu tetap disebut dengan lafadz. Tapi tidak disebut dengan kalam. Karena agar disebut dengan kalam, dia harus terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, yaitu murakkabun, mufidun. Ya, ini yang utama adalah mufid. Mufid itu apa? Bisa memberikan pemahaman. Adapun orang yang mengigau itu kadang tidak bisa memberikan pemahaman. Jadi yang dinamakan kalam atau suatu kalam ya, atau kalimat dalam bahasa Indonesia ya, itu yaitu lafadz. Ada lafadznya, kemudian dia tersusun seperti koma zaitun, maka ini dia tersusun dari lafadz koma dan zaitun, maka ini disebut murakkab. Lafadz ini sudah murakkab, harus terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu mufidun. Apa itu? Memberi pemahaman. Maksudnya memberi pemahaman itu seperti apa? Seperti koma zaitun. Ketika kita mengucapkan koma telah berdiri, siapa zaitun zaid, maka ini dinamakan mufid. Ya. Karena memberikan apa? Ya, pemahamannya bagaimana yang didapat? Ya, saya bacakan ya. Mufid adalah uraian yang memberikan pemahaman sampai pembicaranya berhenti dari bicaranya sekira sang pendengar tidak menunggu lagi uraian lanjutan dari sang pembicaranya. Maksudnya, kalau saya ngomong koma zaitun dan saya berhenti dari ucapan saya, maka teman saya itu nggak menunggu ucapan lainnya. Jadi dia nggak menunggu kalimat uraian. Ya, dia sudah dapat pemahaman bahwasanya Zaid telah berdiri, koma telah berdiri, zaitun zaid. Tapi kalau saya ngomong in koma, ya, sebentar saya lihat. Tapi kalau saya mengucapkan misalnya in koma zaitun, adalah lafaz tambahan in. Ini itu artinya adalah jika, ya, in, jika koma telah berdiri zaitun zaid dan saya berhenti,
maka ini belum dinamakan mufid. Karena kenapa? Karena teman saya itu pasti masih menunggu uraian lanjutan. Lanjutkan bicaramu. Kalau Zaid berdiri maksudnya apa? Nah, karena ada jika Zaid berdiri, maka kita butuh jawaban yaitu maka bla bla bla, seperti itu kan. Kalau kita mengucapkan in qoma Zaidun, walaupun itu lafadz ataupun murakkab, tapi tidak mufid, tidak memberikan pemahaman, belum disebut dengan kalam. Jelas ya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wat'un adalah berbahasa Arab. Artinya apa? Seperti lafadz kitabun adalah lafadz Arab yang dijadikan tanda bagi sesuatu yang digunakan untuk membaca dan menulis. Jadi kitab ini atau sesuatu yang digunakan untuk membaca atau sesuatu yang digunakan untuk menulis ini oleh orang Arab disebut dengan kitabun. Maka kitabun ini dalam istilah Arab disebut dengan wat'un atau dari kata bahasa Arab wado'a. Wado'a itu artinya meletakkan. Artinya wado'a meletakkan itu artinya orang Arab meletakkan tanda untuk sesuatu yang digunakan untuk menulis itu disebut dengan wad'un. Baik. Dari sini apakah jelas Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, jadi saya ingin mengulang saja biar lebih jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah Ustadz, sudah jelas Ustadz. Oke. Baik. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian apa yang dimaksud dengan kalimat dalam ilmu nahwu? Kalimat adalah bermakna kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong ini kalimat apa, itu maksudnya ini kalimat apa? Kalau kita belajar nahwu ya, ini kalimat apa? Maksudnya ini kata apa? Ya, sebelum apa yang dimaksud dengan kata dalam ilmu nahwu? Sebentar ya. Apakah ada yang hilang? Oh, tidak. Memang seperti ini. Kalimat adalah bermakna kata dalam bahasa Indonesia. Baik, dari sini jelas Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Apa kita lanjut saja? Kita lanjut ya. Ya Ustadz. Oke. Materi yang kedua kita masuk ke pembagian kalam. Jadi kita sudah tahu kalam itu adalah atau pembagian kata ya, pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Pembagian kata, kita masuk ke pembagian kata. Oke, kenapa kok kita bahas ini? Ya, karena agar kita tahu kata di dalam bahasa Arab itu kata apa saja, sehingga kita bisa memperlakukan sesuai dengan hukumnya. Kata itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian isim itu atau kata benda itu punya ciri, ya, punya ciri-ciri, yaitu ada 5, dijerkan, seperti atau di kasroh. Jadi itu maknanya kasroh. Seperti tolibu madrosatin. Madrosatin. Ini di kasroh maka madrosah adalah isim. Kemudian ditanwin seperti kitabun, al-maktabatu, kemasukan alif lam, kemasukan huruf jar, min. Bedanya di kasroh, dijerkan dan di kemasukan huruf jar itu apa? Kalau dijerkan itu yang kita lihat itu huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya di kasroh maka itu artinya dijerkan. Kalau kemasukan huruf jar yang kita lihat adalah sebelum kalimat tersebut. Kalau sebelum kata tersebut ada huruf jar, contohnya min, maka setelah min itu bisa dipastikan isim atau kata benda. Kemasukan huruf qasam atau huruf sumpah yaitu wawu, ba dan ta seperti wal asri atau nanti tallahi atau billahi. Maka ketika kemasukan huruf qasam, huruf sumpah seperti itu bisa dipastikan adalah isim. Ketika kemasukan wawu dan seterusnya adalah isim. Kemudian ada cirinya fi'il itu ada 4, kemasukan qad, ya, contohnya qad qamat as-sholatu qad ya'ti al-mataru. Nah, kemarin ada pertanyaan yang bagus juga. Ini saya ingin bahas di sini biar Bapak Ibu sekalian paham. Ada pertanyaan, kenapa kok qad qamat as-sholatu padahal orang-orang qamat itu biasanya qad qamatis sholatu qad qamatis sholatu dengan kasroh. Kenapa ini kok disukun? Seperti itu kan pertanyaan kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, qamat di sini ya, qamat di sini ini taknya namanya tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Nah, karena di sini ada 2 sukun, tak taknis sakinah ini fungsinya apa? Dia berfungsi masuk pada fi'il madi untuk menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan adalah atau fa'il atau pelaku pekerjaan itu adalah mu'annas atau perempuan. Seperti itu. Di sini as-sholatu perempuan, maka fi'ilnya qoma harus diperempuankan. Bagaimana memperempuankan fi'il? Yaitu dengan ditambahkan tak taknis sakinah. Ya, di sini ada 2 sukun, maka orang Arab agar bahasanya litakhallus min iltiqa'is sakinain, untuk menghilangkan 2 sukun yang bertemu, maka taknya dikasroh menjadi qomatis sholatu. Ya. Dan
kemarin sudah juga saya bahas di grup, nanti bisa dilihat detailnya. Saya tidak akan panjang lebar di sini. Ya, pokoknya kemasukan code itu bisa dikatakan sebagai fi'il. Kemudian yang kedua kemasukan sin, kemudian yang ketiga kemasukan saufa, saya di at-talibu, talib akan datang, saufa azuruka, aku akan mengunjungi besok, dan kemasukan tak ta'anis. Maka qomat, dia kemasukan tak ta'anis, dia sebagai fi'il. Karena tak ta'anis itu masuk pada fi'il. Apa saja tandanya huruf? Yaitu semua kata yang tidak cocok jika digabungkan dengan tanda isim dan fi'il. Seperti hal, filam. Maka hal ini tidak cocok dia digabungkan dengan tanda fi'il. Tidak cocok dia masuk pada qad, atau masuk pada sin, atau masuk pada saufa, atau dia masuk pada kemasukan tak ta'anis, tidak cocok. Untuk tanda isim tidak cocok juga. Maka kalau tidak cocok, itu dia adalah huruf. Karena kalau cocok dengan fi'il, dia fi'il. Kalau cocok dengan isim, maka dia isim. Apa yang dimaksud jumlah dalam ilmu nahwu? Jumlah adalah permakna kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini perbandingannya. Kalau bahasa Arab, kalau kita ngomong jumlah, itu maknanya dalam bahasa Indonesia kalimat. Tapi kalau kita ngomong kalimat dalam bahasa Arab, maknanya adalah kata. Jumlah apa saja yang sering digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Artinya jumlah fi'liyah, ada pertanyaan kemarin, apakah jumlah fi'liyah itu secara simpel diawali dengan fi'il? Iya, benar. Jadi jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il, kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim. Dan keduanya terdiri dari isim. Perbedaan jumlah fi'liyah dan ismiyah di sini sudah ada. Fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu kata kerja dan kata benda, ya, sebagai pelakunya. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Itu tadi materi kedua. Di materi ketiga kita masuk ke rumus analisisnya. Tapi sebelum kita masuk ke rumusnya, silakan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kita akan praktek sedikit, ada bacaan, kita akan praktekkan. Saya, Dad. Dengan Bapak Iman, siapa? Dad. Dengan Bapak? Iman dari Mukomko. Dengan Bapak Iman. Bengkulu, ya. Dari Bengkulu. Silakan Bapak. Ya, Dad. Silakan. Itu terkait dengan apa? Jumlah ya. Ya, betul. Itu yang saya baca di buku-buku itu ada 3. Itu yang ketiga itu sibhul jumlah. Tapi di sini nggak dituliskan sibhul jumlah itu. Oh, sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu apa, Tan? Kurang, Oke. biar jelas gitu, Tan. Oke, saya akan keluar dari PowerPoint. Jadi sibhul jumlah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin nanti kita akan tambahkan di modulnya sebagai tambahan juga. Ya, jadi kan pertanyaan tadi jumlah apa saja yang sering digunakan di dalam bahasa Arab. Kita ngomongkan yang sering. Adapun jumlah mungkin ada 3. Tapi kita ngomongkan yang sering. Jadi orang bahasa Arab itu biasanya ada jumlah fi'liyah dan ismiyah saja. Adapun jumlah atau sibul jumlah itu ini ada nanti di bab khobar ya. Sibul jumlah itu bagaimana saya menerangkannya? Saya akan contohkan saja ya biar jelas. Layar saya bisa dilihat ya Bapak ya. Syibhul jumlah, sebentar. Baik, sebentar saya akan carikan di materi saya ada. Layar saya bisa dilihat ya Bapak ya? Bisa, Dad. Oke. Jadi kita masuk ke syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini ada khobar namanya khobar syibhul jumlah. Baik, kan ada khobar itu ada jumlah ya. Khobar ada 2, ada khobar mufrad dan ghair mufrad. Kemudian khobar jumlah itu ada 2, yaitu berupa jumlah fi'liyah dan ismiyah. Khobar jumlah, khobar ghair mufrad ya, mufrad dan ghair mufrad. Kemudian ghair mufrad itu ada 2, yaitu khobar jumlah dan sibul jumlah. Sibul jumlah ada 2, yaitu dzaraf dan jar majrur ya. Jadi contohnya seperti Zaidun fid dari. Layar saya bisa dilihat Bapak ya? Layar saya bisa dilihat? Bisa? Bisa, Dad. Bisa, Oke. bisa. Di sini ada contoh Zaidun fid dari.
Maka fiddari ini namanya syibhul jumlah. Namanya syibhul jumlah. Ya. Jar dan majrur. Yang pertama syibhul jumlah itu jar dan majrur, fiddari. Kemudian yang kedua adalah dzaraf. Inda ka ini adalah dzaraf dan madzruf. Dzaraf itu keterangan baik tempat atau waktu. Biasanya keterangan tempat, madzruf itu keterangan apa ya yang diterangkan. Maka fiddari dan indaka ini adalah syibhul jumlah. Dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jumlah fi'liyah, tapi dia syibhul jumlah. Syibih itu artinya menyerupai jumlah. Kenapa? Karena di dalam fiddari ini namanya nanti ada ta'alluq. Ya, ada bahasanya apa ya? Kita ini sebenarnya lebih detail ya. Nanti nggak apa-apa saya ucapkan. Ta'alluq fiddari zaitun. Fiddari bahasa kalau kita terjemahkan, kalau kita i'rabi, kalau kita analisis, maka fiddari dia muta'alliqun bi mahdhuf. Dia berta'alluq kepada sesuatu yang dibuang, yaitu kainun. Nah, maka fiddari ini dia punya kalimat yang dibuang atau fi'il yang dibuang. Karena ada yang dibuang, maka ini disebut dengan syibhul jumlah. Intinya ya, biar lebih jelas, syibhul jumlah itu apa? Syibhul jumlah itu jar majrur dan dzaraf madruf, seperti itu saja. Baik, bisa dipahami Bapak dari sini? Kayaknya agak rumit, tapi apa-apa lah, nanti sambil jalan ini ada di bab depan. Nanti kita bisa membandingkan. Tapi pertanyaan bagus Bapak, nanti kita bisa tambahkan. Atau mungkin Bapak punya referensi bukunya, saya nanti mohon dikirimkan fotonya atau PDF-nya, nanti mungkin bisa tambahan referensi bagi saya. Seperti itu Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu sekalian? Kalau mudhaf ilaih itu syibhul jumlah bukan, Ustaz? Mudhaf ilaih bukan. Beda lagi. Jadi jumlah atau kalimat itu ya jumlah apa ya? Kenapa kok bukan jumlah? Karena bukan mudhaf ilaih, contohnya seperti tadi thalibu madrasatin kan? Kita kembali ke mana tadi? Oke, thalibu madrasatin. Layar bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Oke. Thalibu madrasatin ini dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Thalib sebagai mudhaf, madrasatin sebagai mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih ini bukan syibhul jumlah, ya. Karena kenapa? Karena thalibu madrasatin ini apa ya? Kalau nggak ada jumlah, bukan kalimat yang bisa difahami. Jadi kalau kita ngomong thalibu madrasatin artinya seorang thalib, seorang murid yang belajar di sekolah itu aja. Kenapa dengan thalibu madrasatin? Tapi kalau kita ngomong jumlah fi'liyah contohnya koma zaidun, koma kan fi'il, kemudian zaidun fa'ilnya, itu kan jumlah fi'liyah. Kalau kita ngomong koma zaidun, kita mendapatkan pemahaman bahwasanya Zaid telah berdiri. Tapi kalau kita ngomong thalibu madrasatin, murid sekolah dan berhenti, apa yang kita dapat? Pemahaman apa yang kita dapat? Thalibnya ini ngapain? Thalibnya ini tidur, apakah berdiri? Maka tidak bisa disebut dengan syibhul jumlah. Seperti itu ya. Iya, Ustaz. Nah, baik, bisa dipahami ya Bapak ya? Apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan. Ustaz, Anda belum tahu mudhaf itu apa artinya, Ustaz? Artinya apa ya? Gak ada artinya ya. Mudhaf ilaih. Artinya ya, kalau mudhaf itu yang disandari atau disandarkan, mudhaf ilaih itu yang disandar, yang mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini yang disandari, kalau madrasatun yang disandarkan ke mudhaf, seperti itu maksudnya. Mudhaf ilaihi kembalinya ke mudhaf ila mudhaf maksudnya. Ya, mudhaf ini yang disandari, kalau mudhaf ilaih disandarkan kepada mudhaf tadi. Itu secara bahasa, cuma bahasa nahwu itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, semua yang ada di ilmu nahwu itu enggak semuanya ada ilat atau enggak ada alasannya. Enggak semuanya ada alasannya. Kenapa ini disebut mudhaf? Kenapa ini enggak ada? Ya ini bahasa. Kenapa bahasa? Ya memang bahasa. Contohnya kita di bahasa Indonesia saja. Kenapa cangkul disebut cangkul? Bapak bisa jelaskan? Kenapa cangkul bisa disebut cangkul? Karena untuk mencangkul. Iya, kenapa untuk mencangkul dinamakan cangkul? Kenapa pekerjaan kita gali tanah dinamakan mencangkul? Kok tidak menumbuk? Ayo. Yaitu masalah bahasa seperti itu.
Kenapa ini disebut mudhof? Ini masalah bahasa. Bahasa. Baik, apakah pertanyaan lainnya? Silakan. Kalau bisa dikatakan ini Ustaz, mudhof ilaih Bagaimana? itu dua kata. Ini maksudnya pemikiran saya. Ya. Dua kata, tapi maknanya satu. Seperti tadi tolibum ini kan dua kata, tapi maknanya itu satu ya. Ya murid lah atau sabilillah. Ya itu kan jalan Allah. Tapi maknanya kan aslinya kan jalan Allah ya itu fisabilillah. Fisabilillah, seperti itu. Sabilillah itu maksudnya. Nah, betul. Maknanya Kan satu. mudhof ilaih. Iya. Iya kan dua kata tapi maknanya kan satu gitu loh. Jalan Allah. Betul nggak? Ya, memang Bisa. itu tujuan mudhof ilaih untuk apa namanya? Untuk mencari satu makna, gitu kan? Untuk tolib madrasatin artinya tolib yang dia berada di sekolah. Kalau sendiri-sendiri kan maknanya tolib itu murid, sekolah juga madrasah kan sekolah. Dua kata sebenarnya. Ketika digabung mendapatkan makna yang baru. Ini namanya memang idhofah, susunan idhofah itu secara logika itu memang yang ditujukan dari susunan mudhof ilaih adalah untuk mencari makna baru tersebut, seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak. Silakan, apakah ada yang ingin dilanjutkan? Saya Pak Ustaz, Yayat mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Kalau misalkan kalam yang diawali dengan kalimat isim, kemudian kedepannya itu kalimat fi'il, itu termasuk jumlah apa tadi? Itu tetap dinamakan jumlah ismiyah. Jadi kalimat sebuah kalam ya, saya ulangi, sebuah kalam diawali oleh isim, kemudian selanjutnya fi'il, seperti itu kan? Contohnya Zaidun koma, seperti itu kan? Atau Zaidun zahaba, seperti itu. Itu tetap dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ya, seperti itu ya Bapak ya. Saya akan carikan contoh. Ada di contoh saya, kembali di Google. Layar saya bisa dilihat Bapak. Kita 6 menit lagi atau 5 menit lagi kita berpindah ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu sekalian ya. Setuju ya? Siap ya? Siap. Ada khobar jumlah. Nah, kalau dilihat di sini ya. Zaidun qoma abuhu. Ini diawali dengan Zaidun qoma abuhu. Maka kan diawali dengan isim, baru datang setelahnya fi'il. Betul Bapak? Nah, maka kalam seperti ini tetap namanya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Tapi ini fi'il, ya ini bukan masalah. Karena tadi kan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, betul? Tetap Zaidun ini dia mubtada, khobarnya mana? Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ini seperti khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi nanti ada di bab khobar. Khobar jumlah itu ada dua, yaitu jumlah fi'liyah. Artinya Zaidun ini dia memiliki khobar, tapi khobarnya bukan berupa isim, tapi berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya apa? Qoma abuhu. Jadi qoma itu jumlah fi'liyah, ya. Qoma dia fi'il, kemudian abu fa'ilnya, maka kan diawali dengan fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah dia punya jabatan lain, dia sebagai khobarnya Zaidun. Seperti itu Bapak. Bisa dipahami Bapak? Insyaallah Tad. Baik. Mohon maaf nih. Ya. Kalau yang seperti itu tidak disebut sibeh jumlah ya, yang khobarnya itu bentuk jumlah fi'il fa'il. Sibul jumlah tadi yang jar dan dhorof tadi, Pak. Sebentar. Oh iya. Nah, ini. Betul? Ini tadi sibul jumlah. Siap. Sibul jumlah tadi yang jar majrur dan dhorof madruf tadi. Ini ada. Ya kan? Berarti tidak termasuk ini ya, tidak termasuk sibeh jumlah ya. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang tadi itu ya Zaidun koma abuhu itu berarti koma abunya itu bukan sibeh jumlah tadi ya. Bukan, cuma dia jumlah fi'il fa'il yang jadi khobar ya. Ya, dia jumlah fi'il fa'il yang menjadi khobar. Dia jumlah fi'liyah yang menjadi khobar. Dia bukan sibul jumlah. Sibul jumlah tadi yang jar majrur dan dhorof dan sama dhorof madruf. Ya, betul sekali. Baik, ada 3 menit sebelum kita ke sesi yang kedua. Sesi kedua linknya ada di grup, nanti bisa dicek kembali ya Bapak ya. Apakah ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu sekalian?
Apakah ada koreksi? Silahkan. Ustadz, punten nih terakhir nih Silakan. yang tolibu madrosatin itu kan tadi jumlah mudhof ilaih tadi ya. Ya, betul. Oh. Itu sebenarnya dia itu sebenarnya tidak bukan jumlah tapi susunan seperti itu. Oke. susunan Silakan. betul. Ya, silakan Susunan mudhof ilaih. Ya. Cuman apakah memang mudhof ilaih itu disyaratkan tidak ada alif lamnya di akhirnya, enggak tolibul madrosati gitu Ustaz? Ya. Jadi maknanya alif lam itu untuk mengkhususkan, ya, betul. Jadi kita ada namanya nanti al-ta'rif, ada nakiro. Nakiro itu biasanya yang ada tanwin, ya. Kalau kita makrifat itu yang khusus, kalau nakiro itu yang umum, seperti itu kan. Kalau khusus al-madrasah itu artinya madrasah tertentu. Kita ingin mengatakan madrasah Hasanuddin misalnya, kita mengatakan al-madrasah. Tapi kalau kita ingin mengatakan semua sembarang sekolah, kita ingin mengatakan terserah murid sekolah mana, kita menggunakan yang nakiro tanpa al, yaitu kata yang masih umum. Oh gitu. Ya, jadi kita bebas mau mengatakan tolibul madrasati dengan alif lam atau tanpa al, silakan. Ya, karena saya ingin mengatakan tolibul madrasatin, dia murid sekolah yang nggak tahu sekolah mana, pokoknya sekolah, murid sekolah yang umum berarti. Yang umum seperti itu. Tapi kalau ada alif lamnya, berarti dia dari siswa dari sekolah tertentu seperti itu. Baik. Tapi boleh tadi ya, boleh tolibul madrasati, berarti boleh tolibu madrasatin, boleh tadi ya? Boleh sekali, boleh. Tergantung kebutuhan Bapak ya. Jadi bahasa Arab itu bebas, nanti tergantung kebutuhan dan konteksnya apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, siap. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke. Ini kurang dari kita pindah ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti kelas ini yang keluar dulu tah? Ya, betul sekali. Kita ke sesi yang kedua.